Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mengambil saat hening sejenak. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi, dari situ ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, meja makan, tahukah kita, bukan sekadar meja makan biasa, tempat kita untuk makan. Tapi meja makan bisa menjadi media kita untuk merasakan dan mengalami intimasi, keintiman dengan sesama kita, anggota keluarga. Hanya saja sayangnya meja makan seringkali hanya menjadi tempat untuk makan. Bahkan ironisnya meja makan menjadi tempat untuk mengambil makanan. Tapi di balik makanan atau mempersiapkan meja makan, ada prosesi atau sesuatu yang kita lakukan, yaitu memproduksi makanan-makanan yang akan disajikan. Ketika acara makan bersama atau acara makan, kita mempersiapkan makanan itu. Bapak Ibu, ada istilah, kalau kita mau masak dan rasanya enak, maka masaklah dengan hati yang senang, yang bersuka cita. Karena kalau hati sedang gundah gulana, sedih, atau marah, makanan bisa terasa tidak enak. Walaupun lidah kita berkata lumayan, tapi rasanya bisa tidak sedap. Apalagi kalau masak masakan seperti bulu, kita gagal. Ketika kita mempersiapkan, bahkan mempersiapkan dengan keluarga, maka persiapan makan malam atau makan bersama kita itu bisa terasa penuh dengan cinta kasih, penuh kegembiraan dan semangat. Tiap orang mengambil bagiannya masing-masing, bukan? Ada yang bagiannya mempersiapkan makanan, ada bagiannya juga yang mempersiapkan tempatnya, tapi juga bisa jadi saat mempersiapkan makanan, ada sebagian orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi intinya adalah di meja makan bukan hanya prosesi makan saja, tapi meja makan bisa menjadi ruang cinta di antara kita, bahkan anggota keluarga. Tempat kita bersendak gurau, bukan hanya keluarga inti yang statusnya dalam dunia keluargaan, tetapi juga bisa keluarga dalam istilah persahabatan. Ketika kita makan bersama, maka akan ada banyak cerita-cerita yang bisa diaturkan. Ada banyak kisah, bahkan dari meja makan atau tempat kita makan bersama, saat-saat di mana kita saling meledek atau menceritakan kejadian-kejadian masa lalu yang dikatakan lucu, bahkan konyol. Meja makan juga bisa menjadi ruang intimasi untuk berbagai persoalan diselesaikan. Saya ingat sekali bagaimana orang tua saya ketika kami cukup nakal, sudah berkali-kali dibilangin,
maka meja makan menjadi tempat di mana orang tua saya, papa atau mama saya memanggil. Dan kalau sudah memanggil secara private di meja makan, Pak, pasti ada sesuatu yang akan sangat serius dibicarakan oleh orang tua saya. Tapi apapun juga, meja makan bisa menjadi ruang di mana kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Meja makan hanyalah salah satu dari berbagai macam ruang dalam sisi hidup kita, bahkan di ruang domestik. Ada banyak hal, bahkan semua tempat itu akan menjadi ruang yang penuh cinta kasih. Bukan hanya tempat tidur, atau ruang tamu, atau ruang bersama, atau ruang keluarga. Meja makan, tempat tidur, dapur, halaman, bahkan juga bisa jadi seperti ruang garasi kita. Semua ruangan bisa menjadi ruang cinta kita. Ketika ruangan itu tidak hanya dipergunakan secara formalitas, tapi kita merasakan kehadiran sang pemelihara hidup kita. Contohnya di meja makan. Bukan ruang kita untuk makan saja, tapi di balik makanan kita akan melihat betapa kita sangat dicintai Tuhan. Karena makanan, minuman yang tersedia adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Dan ketika kita melahapnya dengan rasa betapa kita dicintai, dipelihara Tuhan, bukankah akan menghadirkan rasa sukacita? Berasa diberkati Tuhan dan cintai Tuhan, maka apapun makanan kita, itu akan menghadirkan cinta kasih dan sukacita. Dan itu akan mengalir dalam hidup kita. Jadi, mari kita melihat ruang-ruang di dalam rumah kita. Apakah kita sudah menjadikan ruang-ruang di dalam rumah kita menjadi ruang cinta kita? Apa kita merasakan cinta kasih Tuhan dan juga merasakan dicintai Tuhan? Apakah ruang-ruang yang lain seperti ruang kerja, ruangan yang lain ada juga adalah ruang cinta kasih Tuhan? Dan kita merasa dicintai Tuhan dan sudah waktunya kita menghadirkan cinta bagi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sang Maestro cinta yang luar biasa. Melalui Roh Kudus kami merasakan direngkuh dalam kasih Tuhan, Allah yang menyempurnakan segala kasih dan karya keselamatan. Biarlah kiranya Roh Kudus terus memimpin kami dan kami merasakan keintiman dalam kasih Tuhan melalui Roh Kudus yang hadir dalam keseharian kami. Dan kiranya kami dibaharui untuk menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan keluarga. Tuhan, kami mengingat dan bersyukur untuk kasih sayang Tuhan bagi dari kami, Ibu yang terkasih, Sylvie Verina. Kiranya kamu berkati dengan kasih sayang Tuhan dan hikmat dari Tuhan bagi Ibu Sylvie Verina dan semua keluarga. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Ibu Maria Bambang yang sudah berusia lansia, usia indah. Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Hani, Ibu Hani Pangestu, Ibu Siti Niati, Ibu Sutanto Harto, Bapak Sutanto Harto, untuk Bapak Willy, Bapak Andi Rahmat, Bapak Hengki, Ibu Esther, Ibu Livencia, Ibu Sumihar. Berkati juga saudara-saudari kami yang sedang bergumul, untuk kehadiran anak-anak di dalam kehidupannya, untuk keluarga Devin, sertai juga keluarga-keluarga yang lain, kerinduan, dalam pembaruan kehidupan di tengah-tengah keluarga, dan juga sertai segala yang terbaik. Dan juga sertai Tuhan kehidupan kami semua sebagai gereja Tuhan, biar kami melakukan kasih sayang Tuhan dan mengadakan kasih sayang Tuhan yang tulus dan pembiaran Tuhan. Bapa yang luar biasa, kiranya tangan kasih Tuhan juga memberkati kehidupan kami saat ini dan memulihkan negara kami dan juga dunia.
Baiklah, dalam hidup kami boleh hadir sebagai pembaru dalam hidup ini, penyebar berkat-berkat Tuhan. Yang terlebih dulu kami sudah diberikan berkat dalam kehidupan dan berkat-berkat yang luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami haturkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.